Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam mata kuliah Kendali Optimal pertemuan pertama. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang RPS, rencana studi kita selama 12 kali pertemuan. Yaitu yang pertama kita awali dengan sistem optimal, kemudian yang kedua adalah aplikasi sistem optimal, kemudian yang ketiga adalah model deterministik, di mana yang keempat adalah model networking, kemudian yang kelima adalah model dynamic programming, kemudian yang keenam adalah model Fibonacci, kemudian yang ketujuh adalah model simplex, model yang kedelapan adalah linear programming, model yang kesembilan adalah probabilistik. Probabilistik ini ada macam-macam, diantaranya adalah genetic algorithm. Pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang model probabilistik yang PSO, kemudian ke-11 adalah untuk Markov chain, dan yang ke-12 adalah LQR. Ya, kita akan membahas tentang sistem optimal. Sistem optimal pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 3 hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah apa itu sistem optimal, kemudian yang kedua adalah model dari sistem optimal, kemudian yang ketiga adalah basic konsep. Sesuatu yang optimal, apa itu optimal? Kendali optimal atau sistem optimal adalah suatu set persamaan yang menggambarkan jalan dari variabel-variabel kendali yang meminimalkan biaya fungsional, atau bisa jadi meminimalkan error, atau bisa jadi memaksimalkan performance, atau bisa jadi meminimalkan waktu proses. Nah, model kendali optimal dibagi menjadi 2 guys. Yang pertama adalah model deterministik atau bisa dikatakan meta-heuristik atau heuristik. Nah, yang kedua adalah probabilistik. Nah, kalau yang deterministik itu adalah sistem yang beroperasi itu dengan tingkah laku sistem yang sudah dapat diprediksi. Sedangkan kalau yang probabilistik tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur-unsur peluang. Nah, untuk menciptakan model deterministik ataupun yang probabilistik memang berbeda. Konsep dasarnya itu berbeda. Kalau deterministik itu dapat diprediksi, kalau probabilistik itu tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur peluang. Kemudian deterministik sendiri dibagi menjadi 6 model, diantaranya adalah model networking, kemudian yang kedua adalah model dynamic programming, model Fibonacci, model simplex, dan linear programming. Model-model ini sebenarnya basic konsepnya sudah teman-teman dapat dari mata pelajaran di sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, baik pertama maupun atas, itu ada semuanya di situ. Jadi teman-teman tidak terlalu kesulitan menurut saya. Sedangkan probabilistik dia lebih banyak menyedot di biologi. Jadi kalau yang deterministik itu teman-teman basicnya adalah di matematika dan fisika. Kalau yang probabilistik basicnya adalah di biologi. Untuk probabilistik sendiri ada 4 yang akan kita bahas di sini. Di antaranya adalah model probabilistic genetic algorithm, kemudian PSO, particle swarm optimization, kemudian yang ketiga adalah Markov chain, dan yang keempat adalah LQR. Nah, di sini ada prasyarat sebenarnya untuk bisa belajar atau bisa satu frekuensi dengan saya, yaitu teman-teman harus sudah fasih di sistem cerdas dan dasar sistem cerdas. Kenapa seperti itu? Karena di mata kuliah optimal ini kita akan mengulik lebih dalam tentang AI atau AI, Artificial Intelligence atau Neural Network atau sistem cerdas. Nah, kita akan bicara lebih lanjut. Sebenarnya ini adalah kelanjutan. Di sini ada kenapa saya bilang seperti itu? Nah, karena di basic teorinya ini akan kita ketahui bersama. Basic teori untuk mata kuliah sistem optimal atau kendali optimal ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah graf. Graf teman-teman sudah pernah dipelajari di mata kuliah kontrol cerdas atau sistem cerdas atau sistem kendali cerdas. Nah, untuk yang kedua adalah program linear.
Di mana program linear ini sebenarnya teman-teman sudah dapat ketika teman-teman berada di bangku SMA, kalau nggak salah, di mana teman-teman sudah mendapatkan, misalnya ini adalah sebuah luasan yang ingin dicari, dan ini adalah titik optimalnya ada 3 di sini, dan di sini. Teman-teman harus mencari pertama adalah persamaan garis. Setelah mencari persamaan garis, kemudian titik potong dari 2 persamaan garis tersebut, lalu menentukan di mana di antara ini 0,2 atau 2,0 atau titik potongnya yang dia mempunyai nilai optimal. Kurang lebihnya seperti itu. Dulu sudah pernah sepertinya seperti itu ya. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang hal itu, tapi dalam algoritma yang agak lebih kompleks. Nanti saya kasih tahu. Nah, 2 ini sebenarnya akan kita pelajari di untuk deterministik. Dan untuk probabilistik kita ada biologi persilangan, di mana teman-teman juga sudah belajar, sepertinya di SMP ada, di SMA ada, yaitu untuk apa ya namanya, kromosom gitu ya, ada kromosom, kemudian di situ ada fenotip, betina mata merah disilangkan dengan jantan mata putih, maka nanti fenotip tuanya adalah X besar, M besar, X besar, M besar, kemudian jantan. Kemudian yang jantan mata putih X besar, M kecil Y, misalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman basic konsepnya ini saya yakin sudah hampir semua teman-teman sudah fasih gitu ya di dalamnya. Nah, untuk basic konsep yang lain untuk mempelajari ini adalah basic konsepnya dari sistem optimal. Kendali optimal itu ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi dalam sebuah persamaan optimal. Yang pertama adalah dia mempunyai fungsi variabel solusi, Kemudian 2 adalah dia mempunyai fungsi objektif, entah itu fungsi objektifnya maksimal ataupun minimal. Dan yang ketiga adalah dia punya constraint atau batasan. Nah, sebenarnya seperti apa sih flowchart-nya? Flowchart dasar ya, basic flowchart untuk kontrol optimal pada dasarnya adalah mulai, kemudian nilai awal. Nilai awal itu sebenarnya variabel solusi. Teman-teman mau nyoba ngasih solusi yang seperti apa? Nanti saya beri contoh, ini ditelan mentah-mentah dulu ya. Variabel solusinya misalnya A, B, C. Kemudian setelah itu baru daftar calon solusi. A, B, C-nya dimasukkan sebuah data. Teman-teman bisa menggunakan data acak atau menggunakan data semi acak. Semi acak maksudnya gimana? Kalau misalnya kita tahu sistem fuzzy, dia maksimal itu adalah 1. Nah, kita bisa menggunakan sistem tersebut, misalnya summing dari 2 variabel itu adalah 1, atau summing dari 3 variabel itu adalah 1, itu boleh. Tergantung karakteristik dari si variabelnya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi solusi. Evaluasi solusi di sini menggunakan fungsi objektif. Fungsi objektif itu karena bentuknya fungsi, dia harus mengandung 2 atau 3 komponen, harus mengandung komponen-komponen dari variabel solusi. Katakanlah di sini fungsi objektifnya adalah X1A ditambah X2B sama dengan C, di mana X itu adalah masukan. Jadi di dalam sistem kendali optimal itu selain variabel solusi, kita juga punya variabel masukan atau input gitu ya. Kalau misalnya inputnya 2, X1, X2, maka bisa dikasih nama X1, X2. Sebenarnya penamaan itu enggak masalah ya. Biasanya kalau penamaan input itu bisa X, bisa U. Kalau output itu bisa Y. Lalu setelah itu kita masuk ke solusi optimum. Untuk solusi optimum, teman-teman bisa melakukan pemilihan. Kalau dia kelas 0, maka fungsi objektifnya lebih kecil dari 10, atau dibalik. Ketika fungsi objektifnya lebih kecil dari 10, dia dideteksi sebagai kelas 0. Dan yang kedua juga sama, ketika fungsi objektifnya lebih besar dari 10, maka dia dideteksi sebagai kelas 1.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ulas lebih lanjut untuk perseptron. Nah, di perseptron ini, teman-teman saya yakin sudah belajar gitu ya, di mata kuliah yang sebelumnya. Di sini saya mempunyai data, di mana data itu saya mempunyai 5 yang kelasnya 1 dan 5 yang kelasnya 0. Misalnya kalau di dunia nyata, kelas 1 itu adalah yang misalnya ini sebuah sensor gitu ya, sensor gas 1, sensor gas 2, yang pertama ini adalah tercemar dan tidak tercemar misalnya. Yang 1 itu adalah tercemar, yang 0 itu tidak tercemar. Dan X dan Y ini adalah sensor 1 dan sensor 2. Di sini teman-teman paham ya, kita mau membuat tercemar atau tidak tercemar nih udaranya. Maka saya di sini sebagai X1 itu X dan Y ini adalah sebagai masukan, di mana X ini adalah sensor 1 dan Y itu adalah sensor 2, di mana sensor satunya itu adalah sensor gas 1. Misalnya tipenya adalah MQ135 dan yang Y ini adalah sensor gas 2. Misalnya saya pakai MQ6. Lalu setelah itu saya ambil data analognya. Setelah saya dapat data analognya, saya ada di 2 kondisi, yaitu kondisi 1, yaitu saya beri si sensor gas 2-duanya itu saya beri udara yang sudah tercemar, dan yang kedua saya beri udara yang tidak tercemar. Setelah itu saya akan membuat inisialisasi, di mana menginisialisasi yang pertama adalah kita punya net. Net itu adalah Y-in atau penjumlahan dari input dikalikan dengan bobot ditambahkan dengan bias. Teman-teman pasti ini sudah hafal gitu ya, perseptron biasalah, perseptron tunning itu udah seperti itu, yaitu X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah biasnya. Lalu setelah itu kita juga punya delta W, delta bobot. W itu adalah bobot, di mana alfa kali T kali X1, di mana alfa itu adalah saya agak lupa ya. Kalau alfa itu adalah biasanya 1 gitu ya, alfa. Kalau nggak terlalu kalau jaringannya masih perseptron, biasanya alfanya sama dengan 1. Tapi kalau misalnya butuh yang hidden layer dan lain sebagainya, pakai MLP itu biasanya alfanya di bawah 1, bisa 0,1, 0,5 dan seterusnya. Tapi di sini biasanya tidak terlalu berpengaruh ya alfanya, kita kasih 1 biasanya. Kemudian T ini adalah target, di mana target itu adalah target cluster ini ya, 111 dan 000. Kemudian setelah itu XI di sini ada X1 dan X2. Kemudian selain itu kita juga punya bobot baru atau W di sini. Kalau di sini W-nya adalah bobot baru, yang ini ya, bobot baru. Untuk bobot baru caranya adalah delta W ditambah dengan W lama. Jadi delta W yang ini ya ditambah dengan bobot yang lama. Bobot yang lama adalah ini. Jadi di yang sebelumnya, di baris yang sebelumnya ini adalah W lama. Lalu selain itu kita juga punya Fnet. Fnet itu adalah kalau di kalau di sini namanya adalah constraint ya. Nah, caranya constraint-nya itu adalah Fnet-nya ini adalah constraint-nya. Nah, caranya adalah di constraint ini dia harus lebih besar dari 10 untuk bisa bernilai 1 atau bisa tercemar, dan dia di bawah 10 ketika dia tidak tercemar. Teman-teman juga bisa melihat di Excel saya yang saya taruh di Drive. Silakan nanti di-download, kemudian dilihat. Fungsinya itu yang di dalam kotak itu ada fungsinya. Teman-teman sudah belajar dari fungsi tersebut gitu ya. Kemudian setelah itu kita lihat yang
keterangan yang lain ya, seperti W itu adalah bobot, T itu adalah target, delta W itu adalah selisih bobot, XI itu adalah inputannya, di sini X1 dan X2, net itu adalah keluarannya, Fnet itu adalah respon unit keluaran, alfa itu adalah laju pemahaman. Nah, kita masuk di iterasi 1, tapi sebelum masuk ke iterasi 1, teman-teman harus saya jelaskan terlebih dahulu mana yang variabel solusi, mana yang fungsi objektif, dan mana yang constraint. Mana yang variabel solusi? Sebenarnya kita sudah tahu dari ini, dari persamaan ini ya, di mana B itu adalah bias, X itu adalah masukan, dan W itu adalah bobot. Yang tidak diketahui di sini adalah apa? Yang XI itu pasti sudah diketahui, karena yang X itu adalah XI itu adalah dua ini. Itu adalah XI. Ini adalah X1 dan ini adalah X2. Lalu yang belum diketahui adalah W, di mana W-nya ada dua, yaitu W1 dan W2. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah biasnya. Berarti kita sudah mempunyai 3 variabel yang belum didapatkan, yaitu adalah bobot dari X1, bobot dari X2, dan biasnya. Ketika kita mendapatkan itu, berarti kita sudah mempunyai variabel solusi. Variabel solusinya adalah A, B, C, di mana A dan B itu adalah bobot dari X1 dan X2, sedangkan C ini adalah bobot dari biasnya. Lalu yang berikutnya adalah fungsi objektif. Fungsi objektif di sini yang dinamakan fungsi objektif itu adalah netnya, di mana netnya itu adalah B ditambah sigma X W1, atau kita bisa menjabarkannya lagi menjadi X1A ditambah X2B sama dengan C. Seperti itu. Nah, selain itu, kita juga mempunyai constraint. Constraint-nya itu adalah Fnet. Jadi Fnet atau fungsi, kalau di sini disebut dengan fungsi aktivasi, di mana dia ketika hasilnya netnya itu adalah lebih kecil daripada 10, maka dia dinilai 0, dan ketika dia lebih besar daripada 10, dia akan dinilai 1. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Ya oke. Sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan bobot itu terjadi. Nah, yang pertama kali adalah kita akan inisialisasi terlebih dahulu. Untuk inisialisasi berarti bobot barunya ini dinolkan semua pertama. Lalu setelah dinolkan semuanya, baru kita menghitung, yang pertama kali dihitung adalah netnya. Karena di sini kita sudah punya X1 dan X2 sama persis, di sini ya X1 dengan X2. Lalu setelah itu kita juga punya target, dan kita juga punya biasnya adalah 1. Nah, sehingga kita mempunyai Y dari Fnet, kita mempunyai netnya itu adalah 0, netnya itu adalah perkalian 0,1 kalikan 0 ditambah 0,05 kalikan 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 0, kemudian kita masukkan ke Fnet. Jika dia lebih dari 1, jika dia lebih dari 10 maka 1, jika dia kurang dari 10 maka 0, maka di sini hasilnya adalah 0. Kemudian setelah itu kita masuk ke delta W1. Delta W tadi adalah alfa kali T kali XI, di mana alfa adalah 1 gitu ya, T-nya itu adalah 1, dan kemudian XI, X-nya adalah 0,1, berarti delta W1 adalah 0,1, delta W2 ya dikalikan, ya sama, berarti 0,05, delta B-nya adalah 1. Lalu setelah itu kita kurangkan 0, kita selisihkan 0,1 dikurangi 0 adalah 0,1, 0,05 dikurangi 0 adalah 0,05, dan 1 dikurangi 0 adalah 1. Dan begitu selanjutnya sampai nanti di data yang ke-10. Di data yang ke-10 kita mendapati 5,45 untuk W1, kemudian untuk W2-nya adalah 4,9, dan biasnya itu adalah 10.
Lalu setelah itu kita uji cobakan terlebih dahulu guys. Kita uji cobakan terlebih dahulu di mana komponen-komponen tadi. Yang pertama, nah ini kita sudah masuk ke evaluasi solusi. Diuji cobakan itu namanya evaluasi solusi. Diuji cobakan caranya adalah Y sama dengan 5,45 X1 ditambah 4,908 X2 plus 10. Kita dapat dari mana guys? Kita dapat dari sini ya. Ini dikalikan X1 ditambah ini kalikan X2 ditambah 10 gitu ya. Nah, setelah itu kita ujikan masing-masing hasilnya. Misalnya di sini adalah 5,45 kalikan 0,1 ditambah 4,908 kali X2, kemudian ditambah 10 berapa hasilnya? 10 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita lihat deteksinya. Kalau dia lebih dari 10, maka hasilnya adalah 1. Ketika dia kurang dari 10, hasilnya 0. Ternyata di sini deteksinya adalah 1 semua. Artinya, dia tidak bisa dipisahkan. Artinya, dia hanya dideteksi hanya menjadi satu kelas karena deteksinya cuma 1 semua gitu ya. Apakah ada yang benar? Nah, di sini adalah garisnya di sini, dan untuk membuat garis singgung ini dia berpotongan dengan sumbu X di mana dan sumbu Y di mana. Caranya adalah seperti ini untuk mencari garis singgung, di mana kita mencari X1 ketika 0 dan X2 ketika 0. Kita masukkan di persamaan fungsi objektifnya. Yuk kita lihat ketika X-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 0, maka 4,908 X2 itu sama dengan min 10. Maka X2-nya sama dengan min 2,03749. Lalu yang berikutnya, ketika X2-nya 0 berarti 5,45 X1 sama dengan min 10, berarti X1 sama dengan min 1,83486. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Lalu setelah itu kita gambarkan grafik. Ketika kita gambarkan grafik, ini adalah yang pertama, yang ini, yang X1, X2 yang pertama, kemudian yang sebelah sini itu adalah X1, X2 yang kedua, lalu setelah itu garisnya sebelah sini, artinya apa? Dia di sebelah kiri baris semuanya. Seharusnya kalau yang benar, berarti garisnya seharusnya di mana guys? Harusnya di sini untuk memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2. Atau memisahkan antara series 1 dan series 2. Seharusnya dia di tengah-tengah sini. Tapi belum bisa ya. Bagaimana supaya bisa? Kita masuk lagi ke iterasi kedua. Di iterasi kedua bagaimana guys? Di iterasi kedua kita punya X1, X2 sama persis. Tapi inisialisasinya adalah hasil dari iterasi pertama. Iterasi pertamanya berapa guys? 5,45, 4,9, dan 10. 5,45, 4,9, dan 10. Betul, ini ya. Kemudian setelah itu dilakukan sama seperti yang pertama, bla 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 bla, sehingga kita menghasilkan bobot baru. Bobot barunya adalah 10,9, 9,8, dan 20. Lalu setelah itu kita mencari garis singgungnya lagi. Apakah dia berubah? Ternyata tidak jauh berubah, dan seterusnya sampai kita mendapatkan iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, dan seterusnya sampai dia mendapatkan garisnya yang seharusnya, yaitu di sebelah sini. Sampai di sini tahu ya guys. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari konsep optimal. Jadi teman-teman harus tahu itu terlebih dahulu. Jika sistem cerdas teman-teman sudah menguasai, kita akan lebih mudah untuk menggunakan sistem cerdas itu di sistem kontrol atau kendali optimal. Nah, untuk teman-teman, jadi ada sedikit tugas gitu ya. Buatlah kelompok, lalu buatlah sebuah kasus deteksi yang diambil dari 2 buah sensor. Sensornya nanti bisa ke asisten dulu.
kira-kira kasusnya apa, sehingga sensor yang pas untuk kasus tersebut itu apa, lalu kerjakan menggunakan perseptron manual di Excel. Excelnya sudah saya beri, kemudian tentukan pada iterasi berapa dia optimal. Kemudian setelah itu gambar grafiknya dan carilah akurasinya. Nah guys, berikutnya kita belajar untuk membuat grafiknya ya. Gimana sih membuat grafiknya? Nah, kita sorot terlebih dahulu 5 teratas, yaitu pada klaster 1 gitu ya, pakainya insert. Kemudian kita kasih sketcher, kemudian pilih yang sketcher with marker. Lalu setelah itu kita select data. Lalu setelah itu kita add. Lalu setelah itu kita masukkan di X-nya. X-nya itu adalah bagian X. Lalu setelah itu di Y-nya kita masukkan sebelah Y. Lalu setelah itu kita OK. Di sini kita sudah mempunyai dua klaster. Klaster 1 dan klaster 2. Seperti itu ya guys. Lebih gampang diterima ya. Nah, untuk persamaan dan lain sebagainya sepertinya teman-teman sudah tahu. Ini seharusnya kalau misalnya di perseptron itu persamaannya udah betul, atau fungsi objektifnya udah betul, atau kayak constraint-nya udah betul. Kalau constraint-nya salah ya seperti ini nantinya. Di iterasi 1 salah, iterasi kedua semakin menjauh, iterasi ketiga semakin menjauh, sampai di iterasi keberapapun dia semakin tambah menjauh. Seperti itu. Seperti contoh yang saya berikan di sini. Karena di kontrol atau kendali optimal itu memang agak-agak susahnya itu adalah menentukan mana constraint yang tepat dan mana fungsi objektif yang tepat. Dia menggunakan nilai maksimal atau nilai minimal, seperti itu. Nah, seharusnya dia posisinya berada di sebelah sini ya guys. Nah, kita bisa menyelesaikan ini A, B, C. A, B itu adalah bobotnya dan C itu adalah biasnya. Kita bisa mencari solusinya dengan menggunakan sistem optimal. Kalau menggunakan perseptron, ya nggak bakalan ketemu seperti itu. Kalau kita constraint-nya aja salah, kalau kita menentukan net-nya aja salah, kalau kita menentukan F-net-nya aja salah, kalau net-nya ini sebagian besar kalau saya bilang sudah lumayan banyak yang betul gitu ya. Tapi kalau menentukan F-net-nya salah, F-net itu didasarkan biasanya kalau di sistem artificial intelligence atau NN gitu ya, biasanya didasarkan pada constraint-nya itu berupa apakah dia itu main 1 atau 1 gitu ya, sigmoid biner, atau fungsi aktivasi ya. Jadi kalau fungsi aktivasinya pemilihannya salah, ya sudah, dia justru tidak akan ke sini. Dia kan tadi di iterasi pertama di sebelah sini ya. Iterasi kedua dia malah semakin turun, semakin menjauh dari kebenaran. Tapi kalau misalnya F-net-nya sudah tepat, awalnya di sini, iterasi kedua dia di sini, iterasi ketiga dia di sini, iterasi keempat dia di sini. Dan ini udah betul. Di iterasi ketiga aja dia udah benar sebenarnya. Sudah 100% benar gitu ya. Tapi masih terlalu dekat. Nah, iterasi keberapa baru optimal dia. Selesai. Itu kalau F-net-nya betul. Nah, di sini di sistem atau kendali optimal itu perbedaannya dengan sistem-sistem yang lain, kita akan membuat yang seperti ini yang dia bisa lebih optimal di awal. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Gimana? Gampang kan ya? Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton channel saya untuk pertemuan kedua dari mata kuliah kendali optimal di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.